Tuti Agusrini Sarjana Hukum, pendamping sosial PKH Kota Bandar Lampung. Ini dia Ibu Tuti. Halo Bu Tuti. Halo. Selamat datang di NSP. Ya, NSP itu ngobrol soal PKH. sip. Oke, Ibu Tuti. Ibu Tuti sendiri dari tahun berapa, Bu? Gabung atau menjadi pendamping sosial di PKH Bandar Lampung? Udah cukup lama ya, senior lah, 2011. Wow, 2011 Ya, sampai dengan hari ini. sampai hari ini. Oh, artinya program PKH sendiri itu udah lama dong, Bu? Udah, kalau di Indonesia kan sejak 2007. 2007. Kalau di Bandar Nasional. Lampung, ya Bandar Lampung 2011 baru masuk. Oke, jadi secara nasional di beberapa kota itu saat itu. Dari 2007, kemudian di Bandar Lampung sendiri itu ada di tahun 2011. Jadi saya angkatan pertama lah. Angkatan pertama ya. Wah, dari muda sampai sekarang makin muda. Oke, Bu Tuti. Jadi dari rentang waktu 2011 sampai dengan hari itu suka duka menjadi pendamping PKH itu sendiri apa sih, Bu? Banyak lah ya, 2011 sampai sekarang artinya 10 tahun saya sudah mendampingi para KPM ya. Kalau sukanya banyak. Sukanya itu sukanya itu ya artinya kita merasakan ya kalau diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu bagi saya itu memang moto hidup saya itu supaya kita itu punya manfaat lah untuk orang lain. Dan di PKH ini memang benar-benar kita itu dihargai banget, terus ilmu kita itu kepakai banget gitu kan di situ. Terus kita juga mendampingi KPM itu tidak hanya sekedar menerima bantuan gitu loh, sampai ke keluarganya juga. Kadang-kadang KPM itu curhatnya ke kita gitu. Oh, berarti artinya ada kerjaan yang nggak meski harus sesuai dengan SOP atau tupoksi tugas itu gitu ya. Lebih dari itulah kalau saya bilang. Berarti kenapa itu, Bu? Kok bisa sampai setulus itu gitu kan melakukan pekerjaan yang di luar dari tugas atau tanggung jawab kita sebagai pendamping PKH gitu? Ya itu bagi saya karena saya itu nganggap itu ya sebagai ladang dakwah saya lah, ladang amal saya di situnya. Jadi saya mesti memang harus pure 100% kalau bisa sih di situ gitu loh. Itu ya. Jadi 2011 sampai dengan sekarang 2021 ini masih mendampingi warga. Oke, dari 2011 itu, Bu, kan lumayan lama nih, 2011, 10 tahun lah ya, kurang lebih ya, hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Pasti sudah banyak dong prestasinya yang udah diraih sama Bu Tuti sendiri. Ya ada. Ada enggak banyak. Kira-kira prestasi apa aja, Bu, yang udah diraih dari 10 tahun kerja atau mengabdi itu? Prestasi itu kalau saya anggap bukan sesuatu hasil dari kita bekerja ya, tapi yang lebih penting itu bagi saya adalah penghargaan kepada KPM, kepada pendamping. Itu adalah sesuatu yang saya anggap itu suatu penghargaan yang luar biasa. Nah, kalau di luar itu kemarin memang ada tahun 2017 itu ada acara Appreciation Day. Jadi ada sertifikatnya gitu atau ada itu. Jadi itu seluruh Indonesia. Pendamping seluruh Indonesia memang mempunyai inspirasi gitu loh. Jadi yang dianggap punya inspirasi untuk orang lain. Nah itu dipertemukan waktu itu di Surabaya tahun 2017. Ya, masuk nominasi lah saya, nominasi untuk menjadi pendamping inspirasi lah. Di situ, banyak bertemu dengan pendamping Satu Nusantara ya. Mereka tuh punya inspirasi dari berbagai macam kegiatan gitu loh. Jadi waktu itu terbagi jadi 3. Jadi dari bidang pendidikan, kemudian kesehatan, sama persiapan graduasi. Nah, kalau saya ini masuk dalam persiapan graduasi waktu itu. Persiapan graduasi. Ya. Oke. Kayaknya nanti saya akan ngebahas tentang graduasi itu. Saya penasaran apa sih itu graduasi. Oke, Bu, dari 2017, 2018, 19 sampai 20 lah ya, 2020 ya. Ada prestasi lain, Bu, gitu yang pernah diraih? 2017, 2018 enggak ada. 2019 masuk lagi waktu itu provinsi yang ngadain ya. Nah, itu saya masuk dalam pendamping inspirasi juga. Pendamping inspirasi. Provinsi gitu.
2020 kemarin teman-teman tuh yang adain jadi pendamping favorit. Nah, maksudnya teman-teman itu pendamping di sekota Bandar Lampung. Ya. Oke. Kayaknya saya lihat ada bawa bingkisannya. Ada. Itu buat saya atau apa itu, Bu? Buat dilihat aja. Oh, oke. Coba saya lihat sini. Buat dilihat aja ya. Coba satu persatu. Ini yang tahun 2017. Oh, oke. PKH Appreciation Day 2017. Tuti Agustrini sebagai pendamping inspiratif. Ya, itu di Surabaya. Di Surabaya. Ya, wow. Keren sih ini. Ada lagi, Bu? 2018 nggak ada ya. 2019 itu tingkat provinsi. Sertifikat diberikan kepada Tuti Agustrini, pendamping sosial PKH inspiratif tahun 2019. Kota Bandar Lampung, tingkat provinsi. Keren sih ini. Ya. Ini 2020. Oh, oke, ini agak unik nih plakat atau pemberian sertifikatnya. Ini memberikan penghargaan kepada Tuti Agustrini sebagai pendamping sosial PKH favorit tahun 2020. Keren sih. Wah, gila nih. Bu Tuti ternyata 2021 pengen juga loh, apa ya? 2021. Tapi kan masih berjalan baru 3 bulan ini, Bu. Iya, tapi ya, kalau sudah ancang-ancang apa ya gitu yang membuat gebrakan. Bu, dari sertifikat, penghargaan, plakat ini semua gitu ya. Yang paling berkesan deh yang mana tuh, Bu, kira-kira? Apa bisa jadi acaranya atau mungkin pemberian sertifikat atau mungkin hadiahnya gitu. Pasti kan ada hadiahnya dong. Nah, itu kira-kira yang paling berkesan tuh yang mana tuh, Bu? Yang paling berkesan itu yang 2017 di Surabaya. Karena dari sana itu saya terinspirasi dari banyak pendamping ya. Karena seluruh Nusantara itu berbeda-beda itunya apa? Karya mereka itu berbeda-beda. Nah, itu sampai sekarang itu menjadi inspirasi saya karena kita masih bersilaturahmi ya. Yang dari acara itu masih saling jalin komunikasi. Jadi masih melihat apa sih setelah itu karya-karya kita itu apa itu masih support. Gitu. Jadi itu yang membuat kita tetap semangat untuk membuat apa ya karya lah, membuat inspirasi banyak orang. Gitu. Berarti satu nasional beberapa pendamping berprestasi dikumpulin jadi satu di Surabaya. Dan Ibu Tuti sendiri tentang graduasi apa tadi, Bu? Persiapan graduasi. Ya. Oke, kalau gitu kita mau tanya nih ya, Bu, saya pribadi mau tahu tentang graduasi. Itu graduasi itu maksudnya gimana sih, Bu? Kalau yang saya paham ya, Bu ya, secara kalimat atau kata, graduasi itu kan artinya lulus atau selesai gitu ya, Bu ya. Nah, untuk di PKH sendiri pengertian atau istilah graduasi itu apa, Bu? Nah, kalau di PKH itu graduasi adalah lulus dari penerima bantuan. Lulus dari situ. Nah, kalau di maksudnya saya itu persiapannya itu memang sudah dari awal, dari 2011 itu saya sudah punya goal gitu loh, gimana supaya tahun sekian itu sudah graduasi gitu. Jadi tapi punya konsep gitu loh. Nah, 2011 saya masuk, 2011 sampai 2013. 2013 itu saya ada rintisan kube saya. Kalau saya bilang rintisan kube. Jadi saya merintis tuh dari 2013 itu kelompok-kelompok usaha dengan harapan usaha-usaha itu bisa membuat mereka itu mandiri. Kalau mandiri, insya Allah mereka bisa graduasi secara sukarela. Gitu. Oke. 2013 ya, 2013 sampai 2016. Nah, 2016 tuh alhamdulillah kube-kube saya itu mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. 2016 sampai sekarang itu masih berjalan gitu. Itu memang ini efeknya memang apa cepet ya, artinya karena mereka sudah punya usaha. Jadi di tahun 2019 2020 itu hampir yang 2011 angkatan KPM angkatan saya itu sudah hampir graduasi gitu. Oh, berarti pengertian graduasi atau istilah graduasi sendiri ada targetnya atau ada sasarannya ya, Bu, dari KPM itu sendiri. Iya, harus punya target. Ada targetnya. Maksudnya bantuan sosial itu nggak selamanya bagaimana tuh, Bu? Iya, artinya pemerintah memberikan bantuan sosial itu nggak selamanya. Artinya nggak selamanya itu ya pasti ada
pasti ada target yang tahun sekian harus sudah keluar. Sudah harus graduasi. Nah, graduasi itu kalau kita sebagai pendamping itu tidak memberikan persiapan, ya mereka tetap nggak mau keluar dari penerima bantuan itu tadi. Gitu loh, karena mereka berpikir saya masih miskin. Sementara kalau saya bangun di KPM saya itu, miskin itu tergantung mindset gitu, ya kan? Meskipun kondisinya memang dalam keadaan masih layak untuk menerima bantuan itu ya. Tapi kalau mindsetnya itu sudah kaya, mereka tidak akan mau. Itu yang terjadi gitu. Jadi kembali lagi membangun mindset lah. Mindset itu yang harus kita rubah, bukan materi ya, bukan materinya yang kita dari miskin menjadi kaya. Karena bantuan PKH itu nggak akan mungkin menjadikan orang yang miskin jadi kaya, itu enggak. Tapi mindsetnya gimana dia itu menjadi orang kaya gitu. Berarti artinya kalau boleh saya sambung, warga yang terima bantuan sudah sejak tahun 2011 ya, pertama kali PKH ada di Bandar Lampung, itu harusnya sudah mulai berpikir untuk bagaimana caranya keluar dari lingkaran bantuan itu, program bantuan itu ya Bu. Harusnya sudah tahun ke-9 itu mereka sudah harus graduasi. Sudah harus graduasi. Karena konsep awal dari KPM 2011 itu 6 tahun. 6 tahun dievaluasi lagi. Memang kalau masih layak tambah 3 tahun. Jadi 9 tahun gitu loh. Oh, berarti gitu. 5 tahun, di tahun ke-6 dievaluasi. Ya. Evaluasi kan waktu kemudian itu ditambah lagi kan 3 tahun kalau masih layak, baru 9 tahun mau tidak mau mereka harus graduasi gitu. Oke. Seperti itu konsep awalnya seperti itu. Berarti artinya program PKH sendiri ini tuh punya konsep dan tujuan yang jelas ya Bu ya. Karena kan kalau yang saya lihat ya Bu, banyak banget masyarakat yang terus bergantung pada program bantuan ya. Dari yang zaman dulu sampai sekarang ada PKH gitu kan. Selalu bergantung pada program bantuan. Berarti sebenarnya setiap warga penerima bantuan itu udah harus memikirkan selama berapa lama nih kira-kira saya untuk dibantu gitu ya. Harus punya pemikiran seperti itu ya Bu. Oke. Nah caranya ya karena kalau hanya menggantungkan dengan bantuan sosial, mereka tidak punya gerakan untuk gimana sih caranya saya bisa keluar dari bantuan ini. Nah salah satu caranya yaitu mereka harus punya usaha mandiri itu. Makanya saya kalau di KPM saya, maksudnya saya bangun gini loh, sisihkan dari bantuan itu, tabung untuk membangun usaha. Kalau kita tidak punya usaha, ya begitu aja gitu. Uang dipakai untuk hal-hal yang artinya bukan kebutuhan ya. Jadi gitu ya. Setiap penerima bantuan PKH, apalagi yang khususnya udah dari pertama kali dapat, sudah harus berpikir kalau masih ada nih ya Bu ya, kalau masih ada atau masih terima bantuan PKH sampai dengan hari ini, itu harus sudah berpikir bagaimana caranya untuk berhenti menerima bantuan. Nah Bu, kalau begitu gini, kalau tadi bicara masalah usaha, kan nggak semua masyarakat atau warga penerima bantuan itu memiliki kemampuan yang sama ya. Kayak artinya ada si Bu A, dia jago masak, bisa jadi ladang usaha. Ada juga yang dia hanya sebatas dia mampu untuk kerja, kayak misalnya jadi buruh cuci atau kerja di rumah makan, kan seperti itu. Nah kalau untuk orang-orang atau warga penerima bantuan PKH ini yang punya kemampuan untuk di bidang usaha atau memiliki kreativitas, itu ada wadahnya nggak sih Bu? Nah kalau di saya ya itu Kube kelompok usaha bersama itu. Itu yang saya bangun gitu. Jadi di dalam Kube itu tidak hanya orang yang pintar produksi, dia pintar produksi tapi nggak bisa memasarkan. Masukkan orang yang pintar pemasaran tapi tidak produksi. Jadi kerjasamalah mereka. Oh gitu. Berarti artinya pemerintah juga sudah menyiapkan wadahnya ya? Iya sudah ya. Tinggal KPM-nya lah yang mau atau tidak. Berarti artinya peran dari pendamping PKH atau pendamping sosial sendiri juga harus lebih ekstra dong Bu ya, karena kan nggak hanya harus merubah mindset atau pola pikir
masyarakat penerima bantuannya atau KPM, berarti harus memotivasi mereka juga untuk ayo mulai usaha, begitu dong Bu ya? Ya, jadi memang tugas pendamping itu kan ada 3, sebagai fasilitator, motivator, dan advokasi. Oke. Nah, artinya pas fasilitator itu ya kita memfasilitasi gimana supaya si KPM ini bisa mendapatkan modal misalnya kan, atau mendapatkan pelatihan. Nah itu ya peran kita. Kalau mereka kan nggak tahu kan gimana itu pelatihan di mana, jam berapa, nah itu yang siapkan kan kita gitu. Modal juga gimana caranya kita memediasi pihak ketiga, memberikan mereka juga bantuan modal. Oke. Itu tadi tentang fasilitator. Terus kalau motivator ya, motivator. Nah, itu gimana pengertiannya Bu? Ya itu memberikan motivasi kepada mereka. Motivasi itu ya tidak hanya sekedar tentang PKH aja ya, artinya memotivasi mereka untuk membangun usaha, menjadikan keluarga mereka lebih baik. Kan juga, kalau di kita kan ada P2K2, nah di situ juga bisa menjadi tempat kita memberikan motivasi kepada penerima bantuan. Ya. Nah, yang terakhir tadi ada fasilitator, motivator, sama yang terakhir adalah advokasi. Advokasi itu pengertian secara umumnya seperti apa tuh? Ya, advokasi misalnya mereka mendapatkan kebentur masalah hukum misalnya, tentang KDART, tentang pelecehan seksual, atau anaknya yang ada masalah di keluarga atau di sekolah. Nah, kita mengadvokasi mereka bagaimana kita bisa jadi kayak haknya. Kita tuh penjembatan gitu ya, jembatan dari masalah hukum, jembatan dari warga melalui proses hukum itu tadi ya. Oke. Berarti artinya lumayan ekstra juga ya Bu ya, kerja atau tugas dari pendamping sosial PKH ini sendiri. Wah, saya salut banget sih. Saya sumpah salut banget sama Bu Tuti. 2011 sampai dengan hari ini 2021 masuk tahun ke-10 menjadi pendamping sosial. Wah, saya nggak paham lagi sih bagaimana itu ladang amalnya di tadi. Karena emang tadi ya Bu ya, kita kan kalau bekerja apapun pekerjaannya enjoy, gitu ya, kita enjoy nyaman. Ya, enak gitu, menikmati. Benar-benar bisa jadi ladang usaha, ladang amal kita di akhirat nanti. Amin. Wah, saya salut sih sama Bu Tuti. Oke. Kira-kira Bu Tuti sebelum kita akhirin nih NSP ini kan ngobrol soal PKH. NSP Bu, bukan yang kita telepon ada nada sambungnya. Tapi NSP tentang ngobrol soal PKH. Nah, kira-kira Bu, satu hal yang Ibu belum capai nih selama jadi pendamping PKH dari 2011 sampai dengan hari ini apa? Atau misalnya impian lah. My dream. My dream dreamnya Bu Tuti itu apa yang kira-kira bakal bisa jadi dream comes true gitu kan? Itu yang belum saya capai, itu saya pengen punya galeri. Ya, punya galeri yang di situ tuh semua produknya KPM. Baik produk KPM. Secara kuliner, baik secara kerajinan. Nah, saya itu pengen dari dulu itu pengen punya sebuah galeri, ya, galeri yang produk KPM saya itu ada di situ gitu loh, dan semua orang bisa membeli di situ, bisa membeli, bisa menikmati karya-karya KPM. Oke. Nah, itu dream saya yang belum tercapai. Berarti salah satu impian terbesar Bu Tuti adalah memiliki galeri supaya bisa menjadi wadah dari kreativitas KPM itu sendiri. Ya, semoga ya Bu ya, kita berdoa, saya pribadi berdoa supaya apa yang menjadi impian dari Bu Tuti itu bisa cepat terlaksana atau tercapai. Oke, kalau gitu Bu Tuti, terima kasih udah mampir ke NSP ngobrol soal PKH. Asik. Kalau begitu, selamat jumpa. Bye. Bye.